Seorang ayah selalu mengikuti anaknya kemanapun karena anaknya mau berhubungan intim sebelum nikah, tapi akhirnya mereka malah masuk penjara. Jadi kisahnya ada seorang ayah yang sangat protektif banget ke anaknya. Di sini anaknya mau keluar negeri, bilangnya mau sekolah. Dia nggak izin ke ayahnya karena ayahnya tuh terlalu protektif sama dia. Akhirnya saat dia pergi, dia di mobil itu tiba-tiba teleponan sama pacarnya. Tapi teleponannya itu teleponan dewasa gitu. Bahkan ternyata dia itu keluar negeri mau samperin pacarnya. Dan ternyata ayahnya itu ada di dalam mobil dengerin semua percakapannya dia. Ayahnya pun kaget banget saat tahu kalau misalkan anaknya mau berhubungan intim nanti. Di situ ayahnya langsung nongol dan anaknya langsung kaget banget. Bahkan anaknya langsung matiin teleponnya karena takut ayahnya denger lebih lanjut. Ayahnya di sini benar-benar marah banget. Dan sampai anaknya ke airport, ayahnya tuh nggak mau pergi ninggalin anaknya. Bahkan saat ayahnya disuruh pulang, ayahnya malah ikut dong mau terbang bareng anaknya. Seorang ayah selalu ngikutin anaknya kemana aja karena tahu anaknya itu akan berhubungan dewasa sama pacarnya. Tapi akhirnya mereka malah ketangkep polisi. Akhirnya ayahnya juga mau membeli tiket pesawat untuk tetap bisa ngikutin anaknya. Di situ anaknya benar-benar marah banget karena ayahnya nggak kasih kebebasan ke dia. Bahkan anaknya pura-pura nggak kenal sama ayahnya sama sekali. Sampai ayahnya nekat ikutin dia kayak gini karena ayahnya nggak mau anaknya berhubungan dewasa sebelum dia menikah. Terus di sini saat anaknya udah mau diperiksa duluan, ayahnya tuh tiba-tiba nggak bisa ngebuka tasnya sama sekali. Terus tiba-tiba anaknya nanya ke ayahnya, "Ayah, itu yang di tas kamu ada apa? Kok ada tali putih-putih?" Nah terus orang-orang lain yang melihat hal itu langsung kira kalau misalkan ayahnya bawa benda yang berbahaya banget. Sehingga semua orang benar-benar langsung panik dan langsung menyergap ayahnya. Saat itu juga membuat mereka itu harus ditangkap. Di sini mereka berdua akhirnya berbaikan karena mereka sama-sama nggak jadi keluar negeri. Tapi si ayah masih mau tahu siapa pacar anaknya sebenarnya. Jangan lupa vote share internet di sama-sama belajar. Seorang suami nggak pernah bolehin istrinya ngehapus make up sama sekali sampai 10 tahun. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya si istri memang selalu pakai make up kalau di depan banyak orang. Tapi waktu di taman lagi ada hujan dan menghapus semua make upnya. Semenjak saat itu suaminya baru lihat kalau istrinya itu ternyata jerawatan. Suaminya benar-benar marah banget dan suruh dia pakai make up, kalau enggak dia jijik banget sama jerawatnya. Akhirnya istrinya selama 10 tahun gak pernah boleh hapus makeup sekalipun walaupun lagi mandi dan tidur. Pokoknya makeupnya kalau lagi mandi gak boleh kena air kalau nggak terhapus. Namun lama-kelamaan foundationnya gak bisa nutup jerawatnya yang makin parah. Akhirnya suaminya langsung ngusir dia dari rumah karena suaminya bilang, "Cintaku udah mati karena jerawat kamu." Akhirnya dia benar-benar nangis pergi dari rumah tanpa makeup. Dan itu ngebuat semua orang di jalan takut banget sama dia. Kecuali ada cowok ini yang ganteng banget yang malah ngajak dia ngopi. Ternyata cowok ini mau melakukan sesuatu yang bikin kaget banget. Seorang suami gak pernah bolehin istrinya hapus makeup selama 10 tahun karena jijik sama jerawatnya. Tapi akhirnya suaminya nyesel banget karena ini terjadi. Jadi setelah diusir sama suaminya, semua orang tuh jijik banget sama istrinya. Tapi malah ada cowok yang ganteng ngajak wanita ini ngopi. Ternyata cowok ganteng ini adalah dokter kulit. Dan dia akan membantu wanita ini supaya tidak ada jerawat lagi. Akhirnya setelah melakukan beberapa perawatan, istrinya tuh jadi mulus banget bahkan tanpa makeup sekalipun. Bahkan istrinya jadi bintang iklan yang bikin suaminya tuh kaget banget liatnya. Suaminya langsung nyamperin dia dan bilang dia nyesel banget. Bahkan suaminya bilang, "Kamu gak apa-apa kok makeup kayak gini. Aku akan tetap suka sama kamu walau kamu jerawatan." Tapi suaminya kaget banget saat istrinya ngapus makeupnya, jerawatnya udah hilang semua dan istrinya tetap cantik. Bahkan istrinya melakukan live streaming untuk jelekin suaminya yang selama ini adalah jerawat dalam hidupnya. Akhirnya istrinya minta cerai dan nikah sama dokter kulitnya. Pria ini cuma punya waktu 5 menit untuk menelpon istrinya yang sudah meninggal. Ini benar-benar parah guys, sedih banget, kalian harus lihat apalagi pas waktunya habis. Jadi kisahnya diawali ada seorang pria tuh yang sibuk banget bekerja. Bahkan dia itu sering banget lupa sama istrinya. Bahkan dia itu di rumah jarang banget, jadi istrinya sangat kesepian. Sampai akhirnya istrinya stres banget dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di sini suaminya ketemu istrinya udah meninggal. Tapi di sini suaminya tuh terpukul banget dan bahkan dia minta waktu 1 menit aja supaya bisa ngobrol sama istrinya lagi. Tapi dokter nggak kasih sama sekali karena waktunya udah habis. Tapi pria ini benar-benar maksa. Sampai akhirnya dokter bawa dia ke sebuah ruangan. Di ruangan itu kalian bisa menelpon orang yang sudah meninggal selama 5 menit semasa hidupnya. Dan ketika dia telepon ini benar-benar nyesek banget. Akhirnya dia memilih untuk menelpon istrinya 5 menit sebelum istrinya meninggal. Ini benar-benar parah, sedih banget. Jadi ini ketika 5 menit sebelum istrinya meninggal. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari suaminya dan dia nanya kenapa. Suaminya bilang kalau misalkan suaminya tuh cuma pingin ngobrol sama dia.
Terus bahkan suaminya juga minta maaf kalau selama ini dia itu nggak ada buat dia. Dia nggak mau merelakan istrinya tuh pergi gitu aja. Terus di sini akhirnya istrinya mulai ngomong nih kenapa dia mau mengakhiri hidupnya. Karena suaminya itu nggak pernah ada di rumah, suaminya nggak pernah nganggap dia. Bahkan suaminya membuat dia merasa kalau rumah itu kayak hotel doang. Di sini suaminya nyesel banget dan bilang dia akan berubah buat dia. Tapi semuanya udah terlambat, dia selalu bilang dia mau berubah tapi nggak akan pernah berubah katanya. Tiba-tiba saat suaminya menyesal waktu tinggal 29 detik lagi. Dan dia berusaha untuk menahan istrinya supaya istrinya tuh nggak meninggal. Tapi ternyata istrinya nggak berubah pikiran dan semua itu udah terlambat. Dan suaminya menyesal untuk selama-lamanya. Anak ini selalu dikejar-kejar setiap orang kaya di negaranya karena mau mendapatkan sentuhan dari dia. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya anak ini berbeda daripada anak biasanya. Dia itu bisa nerbangin barang. Dan dia memiliki kemampuan gaib lainnya. Ibunya selalu maksa dia untuk datengin orang-orang kaya itu. Karena dengan anaknya datang, dia bisa mendapatkan harta kekayaan yang banyak juga. Akhirnya ibunya langsung ngantar anaknya ke rumah orang yang kaya banget. Dan ketika anaknya masuk, anaknya itu disuruh melakukan sesuatu guys. Ternyata anaknya selalu datengin orang-orang tua yang udah sakit. Dan dia hanya menyentuh orang tersebut sehingga sakitnya itu bisa hilang. Tapi biasa sakit yang dirasakan oleh orang tua yang kaya itu akan masuk ke dalam anak ini. Membuat anak ini tuh jadi lemes banget. Setiap dia selesai nyembuhin orang, dia akan selemes ini guys. Sampai akhirnya dia bilang mamanya kalau dia udah gak mau lagi. Tapi mamanya maksa dia untuk harus membantu semua orang. Karena dia juga dapat uang kan di situ. Di sini juga dia kayak membantu anak kecil yang baru aja tenggelam. Tapi setelah itu dia benar-benar lemes lagi. Namun mamanya gak berhenti maksa dia untuk terus menyembuhkan banyak orang. Sampai akhirnya dia sendiri yang sakit dan pingsan. Semenjak saat itu karena dia selalu menyembuhkan orang, dia jadi kayak stres gitu guys. Guys, kalian tahu nggak kalau buaya itu adalah salah satu binatang yang sering banget nangis? Kenapa ya? Kalau buaya nangis, air matanya buaya atau pura-pura nggak ya? Jadi menurut penelitian, melihat buaya itu sering banget nangis dan mengeluarkan air matanya saat dia itu lagi makan. Itu biasa disebabkan juga karena buaya itu sulit untuk mengunyah makanannya. Sehingga saat dia menelan, dia itu memaksakan makanan secara utuh masuk ke tenggorokannya. Nah, akhirnya itu membuat dia nangis dan mengeluarkan air mata. Kira-kira kalian kasihan gak sih kalau lihat buaya itu nangis? Penampakan-penampakan yang ada di video klip idol Korea, yang mana yang benar ya? Jadi ada beberapa video klip idol Korea yang menjadi perbincangan banyak orang. Salah satu ya di video klip dari G-Friend ini, mereka melihat ada bayangan wanita di semak-semak ini. Gak hanya itu aja, ada video klip dari EXO, yang mereka juga melihat ada sosok pria di belakang jendela itu. Untuk semua penampakannya ada BTS, ada Blackpink. Udah aku bahas di YouTube aku Shira Antoinette, baru aja aku upload linknya di bio aku ya.